Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ramadan dengan NIM 4152220100232. Di video ini saya akan menjelaskan tentang algoritma depth first search dan algoritma ready search untuk menyelesaikan TP1 pengantar penjelasan buatan. Algoritma depth first search DFS atau depth first search adalah salah satu algoritma traversing graph yang bekerja dengan cara menjelajahi sejauh mungkin ke dalam sebuah cabang sebelum kembali mundur dan menjelajahi cabang yang lainnya. Tujuan DFS yang pertama, mencari jalur atau solusi. DFS sering digunakan untuk mencari jalur atau solusi di dalam graf atau pohon. Ini dapat diterapkan pada berbagai masalah, seperti mencari jalur terpendek antara dua simpul atau menemukan solusi untuk masalah pencarian. Yang kedua, pemeriksaan keadaan atau state space search. DFS sering diterapkan pada masalah pencarian ruang keadaan di kecerdasan buatan. Contohnya adalah pencarian solusi dalam ruang keadaan untuk masalah seperti puzzle. Yang ketiga, topologi sorting. DFS dapat digunakan untuk melakukan urutan topologis pada graf terarah yang penting dalam pemrograman tugas yang melibatkan ketergantungan antar tugas. Yang keempat, deteksi siklus. DFS dapat digunakan untuk mendeteksi siklus dalam graf. Ini penting dalam analisis struktur data untuk memastikan tidak ada siklus yang tidak diinginkan. Selanjutnya, penerapan DFS. Cara kerja DFS hampir sama dengan labirin. Algoritma ini melakukan penelusuran simpul dengan pendekatan mendalam. Algoritma DFS memiliki prioritas untuk mengunjungi simpul sampai level terdalam terlebih dahulu. Kemudian ditentukan jalan buntu atau tidak ada lagi simpul yang bertetangga. Algoritma akan memeriksa simpul sebelumnya yang sudah dikunjungi dan masih bertetangga dengan simpul lain yang belum dikunjungi dan menelusuri simpul tersebut. Seperti gambar di atas, gambar labirin tersebut, dia akan mencari jalan. Jika tidak ada jalan, dia akan mengunjungi jalan yang sebelumnya hingga mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Kelebihan DFS yang pertama, sederhana dan mudah diimplementasikan. DFS adalah algoritma yang relatif sederhana dan mudah diimplementasikan. Kode untuk DFS biasanya lebih singkat dan mudah dipahami dibandingkan dengan beberapa algoritma pencarian lainnya. Yang kedua, membutuhkan memori ruang yang rendah. DFS biasanya membutuhkan ruang memori yang lebih rendah dibandingkan dengan algoritma pencarian breadth first search atau BFS. Hal ini karena DFS menggunakan tumpukan atau stack untuk menyimpan simpul yang harus dikunjungi. Yang ketiga, efisien untuk graf besar dengan cabang sedikit. Jika graf memiliki cabang yang relatif sedikit, DFS dapat menjadi pilihan yang efisien karena cenderung menjelajahi satu cabang sejauh mungkin sebelum beralih ke cabang lain. Selanjutnya, kekurangan DFS. Yang pertama, tidak menjamin jalur terpendek. DFS tidak selalu menjamin penemuan jalur terpendek antara dua simpul, karena algoritma ini mengeksplorasi satu cabang penuh sebelum pindah ke cabang lain. Jalur pertama kali ditemukan mungkin bukan jalur terpendek. Yang kedua, tergantung pada struktur graf. Keefektifan DFS sangat tergantung pada struktur graf. Pada beberapa kasus, seperti graf yang sangat lebar, DFS dapat menghasilkan kinerja yang kurang efisien. Yang ketiga, terjebak dalam loop. DFS tanpa penanganan keberadaan siklus dapat mengakibatkan terjebak dalam loop. Hal ini dapat memerlukan penanganan khusus untuk mencegah atau keluar dari situasi ini. Yang keempat, pemilihan titik awal berpengaruh. Pemilihan simpul awal dalam DFS dapat mempengaruhi hasil pencarian. Beberapa jalur atau simpul mungkin tidak dijelajahi jika simpul awal dipilih secara tidak tepat. Selanjutnya, algoritma greedy search.
Definisi greedy. Algoritma greedy adalah metode pendekatan untuk menyelesaikan masalah optimasi di mana solusi ditemukan dengan membuat pilihan lokal yang optimal pada setiap tahap tanpa mempertimbangkan gambaran keseluruhan. Karakteristik algoritma greedy. Yang pertama, sederhana. Algoritma greedy lebih mudah dipahami dan implementasikan karena tidak melibatkan banyak perhitungan pemrosesan data. Yang kedua, suboptimal. Kebijakan yang dihasilkan oleh algoritma greedy tidak selalu menghasilkan solusi optimal, namun seringkali cukup dengan solusi terbaik. Yang ketiga, iteratif. Artinya, algoritma greedy menggunakan metode iteratif dalam mencari solusi terbaik sehingga bisa memberikan solusi yang lebih baik seiring bertambahnya iterasi. Analisis kinerja algoritma greedy. Kompleksitas algoritma. Karena algoritma greedy diproses dengan sederhana, maka kompleksitas algoritma pun sedang sederhana. Dan performa algoritma, kemampuan algoritma greedy dalam memproses dan menyelesaikan masalah optimasi secara cepat membuat performanya cukup efisien. Penerapan algoritma greedy dalam penentuan jumlah koin. Dalam contoh ini, algoritma greedy digunakan untuk menemukan jumlah koin terkecil yang dibutuhkan untuk membayar dengan jumlah tertentu. Langkah-langkah algoritmanya. Yang pertama, pemilihan koin terbesar. Pilih koin dengan denominasi terbesar yang tidak melebihi jumlah kembalian diperlukan. Yang kedua, iterasi hingga kembalian menjadi 0. Lakukan iterasi langkah 1 hingga total kembalian menjadi 0. Pada setiap iterasi, pilih koin terbesar yang dapat digunakan. Kelebihannya, yang pertama, sederhana dan mudah diimplementasikan. Algoritma greedy umumnya sederhana dan mudah dimengerti. Implementasinya cenderung lebih mudah dibanding dengan beberapa algoritma optimasi kompleks lainnya. Yang kedua, efisien untuk beberapa kasus. Pada beberapa kasus, algoritma greedy dapat memberikan solusi dalam waktu yang singkat daripada metode lainnya, sehingga meningkatkan efisiensi. Yang ketiga, memiliki kinerja cepat. Algoritma greedy cenderung memiliki kinerja yang cepat karena memutuskan langkah-langkah beberapa keputusan lokal tanpa perlu mempertimbangkan seluruh ruang solusi. Lalu kekurangannya, tidak menjamin solusi optimal global. Algoritma greedy tidak selalu menghasilkan solusi optimal secara global. Keputusan yang diambil berdasarkan keuntungan lokal tanpa mempertimbangkan dampak keseluruhan, sehingga tidak ada jaminan untuk solusi terbaik. Yang kedua, tergantung pada masalah. Keefektifan algoritma greedy sangat tergantung pada struktur masalah tertentu. Dalam beberapa kasus, algoritma ini mungkin tidak cocok atau memberikan solusi yang suboptimal. Yang ketiga, tidak reversible. Keputusan yang diambil oleh algoritma greedy tidak dapat dibalik. Jika keputusan awalnya ternyata tidak optimal pada tahapan berikutnya, algoritma tidak dapat menggulung kembali dan membuat pilihan yang berbeda. Kesimpulannya, DFS memberikan kemampuan untuk melakukan penjelajahan graf dengan fokus pada kedalaman dan memungkinkan penentuan jalur tertentu dan analisis struktur yang mendalam. Sedangkan algoritma greedy adalah algoritma yang mudah dipahami dan diimplementasikan. Meskipun tidak selalu menghasilkan solusi optimal, algoritma ini cocok untuk berbagai kasus optimasi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.